Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Sebelum Buya itu datang ke Cirebon beberapa waktu yang lalu itu ada orang ikut pengajian ya, tapi ternyata di dalamnya itu pengajiannya itu na'udzubillahi dzalik seperti tidak menginikan yasinan dan lain-lain. Nama pengajiannya itu ini punten Buya, maaf. Nah itu. Nah pada saat itu Buya belum datang ke Indonesia, ke Cirebon. Terus seorang anak itu dikekahkan, diurus oleh itu, kemudian kalau uangnya sih jelas dari orang tua anak ya, misalnya kambing dan untuk masak dan lain-lain. Tapi itu makanan itu yang masak, yang mengelola, yang membagikan dan dibagikannya ke dalam kelompok pengajian yang na'udzubillah min dzalik melarang kayak yasinan. Kalau terus nggak respect sama ini Buya, sama maulid dan lain-lain, mungkin Buya udah paham ya, na'udzubillah min dzalik itu nggak benar. Nah pengajian itu maksudnya yang itu. Nah sekarang yang jadi bahan pertanyaan, waktu kekah itu si orang tua anak itu diberi gitu jelas ya, udah jadi matang gitu, dan sisanya itu ya untuk kelompok mereka gitu, masak dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan, kekah itu syah atau enggak? Si orang tua anak itu dulu juga berpikir saat diajak-ajak ke situ, kok aneh ya gitu. Terus syah enggak kekah itu? Kalau enggak syah, apakah harus diulang lagi Buya? Karena bukan di kelompok yang benar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ditanyakan Ibu, masalah nama kelompok gak penting. Terlalu banyak kelompok di Indonesia tuh macam-macam ya. Waduh, ada yang pakai gelar-gelar hebat. Waduh, sampai gelarnya bikin pusing orang. Mana yang benar? Nah, jadi tidak penting nama. Akan tapi kaidah sudah pernah kami sampaikan. Dan hari ini pun ada selebarannya dibagi. Bagaimana membentengi akidah? Pokoknya Bu, siapapun dia, biarpun sujudnya ribuan rakaat ya, biarpun sedekahnya kayak apapun, ternyata jika dia tidak punya 5 identitas itu tidak benar. Yang pertama Islam, yang kedua ahli sunnah wal jamaah, yang ketiga dia harus mengakui akidah Asy'ariyah Maturidiyah, kita itu Asy'ariyah, yang keempat bertasawuf, yang kelima adalah dia itu ikut bermadhab, mengikuti ulama, nggak sombong, sok ini. Lah kalau dia tidak seperti ini Bu, siapapun dia adalah itu nggak benar, karena itu membawa akidah yang menjerumuskan. Karena sudah ini akidah mengakar dari masa ke masa. Ini tolong dihafal 5 ini. Kalau ibu pengen ngambil menantu atau adik-adik putri pengen nikah, kuncinya di sini. Kalau anti tasawuf, hati-hati. Ada Islam, tapi Islam gak ahli sunnah. Ya Islam gak usah ahli sunnah. Zaman Nabi kan gak ada pilah-pilah begitu. Zaman Nabi tidak ada, akan tapi di saat zaman macam-macam harus ada, perlu dipilah. Ya kan? Gak ada zaman Nabi istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu. Gak ada zaman Nabi. Karena semuanya orang dengar dari Nabi. Setelah jauh dari Nabi ini ada orang yang berbohong. Maka ada istilah hadis palsu. Ada hadis sahih. Jadi dipilahnya, jadi memberi gelar hadis sahih, hadis palsu itu gak pernah ada pada zaman Nabi. Sama, menjelaskan inilah akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Islam itu banyak macam-macam. Dari macam-macam kita pilih lagi ahli sunnah. Dari ahli sunnah banyak orang ngaku ahli sunnah, kita pilih lagi Asy'ariyah. Asy'ariyah itulah yang mayoritas. Dari masa ke masa, termasuk ilmu hadis, ilmu tafsir. Kalau kita tahu Syekhul Mufassirin Imam Razi, tidak ada ahli tafsir akhir zaman kecuali melihat tafsirnya Imam Razi. Asy'ari, hadis, Amirul Mukminin fil hadis, yang digelari Amirul Mukminin dalam ilmu hadis yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah seorang pakar hadis yang Asy'ari. Lihat, tidak ada seorang alim hadis pada akhir zaman ini di saat ingin paham kitab Sahih Bukhari kecuali harus melewati yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lihat, dan masih banyak. Jadi itu saja kaidah. Adapun apa yang sudah Anda lakukan, termasuk Anda mungkin sholat bersama mereka, membayar zakat kepada mereka, insya Allah sudah diterima. Karena orang kita ini mudah husnudzon ya, nggak pernah pandang. Tapi kalau kita sudah tahu kelompok yang seperti itu, Anda membantunya pun Anda menjerumuskan kepada kemaksiatan. Sebetulnya membeli buku cetakannya adalah berarti Anda membantu urusan
urusannya. Aslinya begitu. Kalau bisa Anda itu mohon. Anda itu insya Allah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah lebih banyak dari mereka. Yang aneh-aneh. Kalau perlu Anda jangan membeli kecuali di tempat yang sama-sama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Karena penting, karena Anda pun akan berikan keuntungan kepada mereka yang berakidah yang benar. Ini adalah keimanan yang harus kita bangun. Jangan dianggap sepele. Karena mereka tuh kalau punya untung pun akan berpikir untuk mengembangkan bagaimana untuk merusak lebih jauh lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nikah, akikah, tidak ada usaha sudah diterima oleh Allah. Dia tidak pernah kita katakan. Kita tidak pernah mengatakan mereka kafir. Sesat iya. Mereka tidak kita katakan kafir. Jadi akikahnya benar ya. Insya Allah mereka diampuni oleh Allah ke depan hari. Cuman kita membentengi akidah anak-anak kita. Kita tidak mengkafirkan siapapun. Kecuali mereka yakin nanti di saat tanya jawab. Mereka meyakini Allah begini. Ini. Maka bisa kafir saat itu. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan. Tidak boleh mengkafirkan siapapun. Yang dia bersyahadat mengakui Nabi Muhammad. Kecuali dia dengan ikrar yang sungguhnya mengatakan misalnya. Ada Nabi setelah Nabi. Atau Nabi Muhammad bukan Nabi. Atau gitu. Jadi kalau masih seperti itu. Kita tidak mudah mengkafirkannya. Akan tapi mereka bisa menjadi kafir karena apa? Di saat mengkafirkan kita karena sabda Nabi SAW, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ila nafsihi." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei yang kafir," maka kalimat itu akan kembali kepadanya. Lalu kok saya mengatakan si fulan yang muslim kafir, maka sebetulnya yang kafir sendiri adalah saya. Kenapa? Mengkafirkan orang muslim adalah kafir. Hati-hati. Makanya kesalahan mereka di situ. Di saat mengkafirkan orang lain. Itu saja.